Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semua anak-anak ser yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan selalu diberikan semangat, terutama di bulan suci Ramadan ini dalam menjalankan ibadah puasa Ramadannya. Kembali bertemu dengan Sir Musli dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh. Eh, kita akan melanjutkan materi PAI kita. Seperti biasa, mari kita awali pembelajaran kita ini dengan mengucapkan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anak ser, eh, kemarin kita sudah mempelajari yaitu materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kita akan kembali melanjutkan materi tersebut. Ya, bisa dilihat di dalam buku PAI-nya di halaman 75 sampai dengan 77. Nah, kali ini di halaman 75 ya. Yaitu saling menghormati antar sesama anggota keluarga, ya. Nah, saling menghormati antar sesama anggota keluarga. Nah, sebagaimana pada materi sebelumnya, tujuan pembelajaran kita masih sama, yaitu mencontohkan perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru, dan juga kali ini khususnya kepada hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga dan menunjukkan perilaku hormat kepada sesama anggota keluarga. Nah, jadi anak-anak ser, bagi yang sudah mengumpulkan tugasnya saya ucapkan terima kasih ya. Nah, bagi yang belum, ditunggu tugasnya, yaitu yang kemarin minggu lalu tentang doa untuk kedua orang tua. Doa untuk kedua orang tua. Ya. Nah, sikap saling menghormati antar sama anggota keluarga. Siapakah anggota keluarga yang kita maksud? Ya, yang dimaksud anggota keluarga di sini adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita yang tinggal di rumah kita ataupun yang jauh ya dari rumah kita, namun dia adalah keluarga kita. Itulah sama anggota keluarga ya, orang terdekat kita. Nah, berperilaku hormat adalah kunci kerukunan sesama anggota keluarga. Perilaku hormat artinya memuliakan serta berperilaku sopan, tidak menghina dan tidak meremehkan. Nah, kita harus saling menghormati dan berbuat baik kepada sesama anggota keluarga. Ini sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan sembah Allah jangan kamu mempersekutukannya dan dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surah An-Nisa ayat 36. Nah, kita harus saling menghormati, kita harus saling bersilaturahmi dan berbuat baik kepada sesama anggota keluarga, ya, silaturahmi. Nah, silaturahmi ini seperti apa? Ya, saling mengunjungi. Nah, silaturahmi itu seperti saling mengunjungi. Contohnya ketika hari raya, ya, sebentar lagi kita insya Allah akan hari raya, lebaran. Nah, kita saling mengunjungi. Nah, ini adalah contoh bentuk silaturahmi. Ya, contoh saling menyayangi. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang hormat kepada orang tua dan guru, ketika bertemu mengucapkan salam, menegur, menyapa. Nah, itulah salah satu contoh juga sikap saling menyayangi. Nah, kali ini kepada sama anggota keluarga, kerabat, kita mendatangi, mengunjungi. Apabila ada yang sakit, kita jenguk. Nah, ya, kemarin sudah kita pelajari, apabila ada yang tertimpa musibah, meninggal dunia, kita datang untuk bertakziah atau melayat. Nah, itulah bentuk-bentuk contoh sikap saling menyayangi. Jika kita telah berperilaku hormat, hubungan sesama anggota keluarga akan semakin erat dan damai. Keluarga dan kerabat dekat menjadi tujuan bantuan sedekah jika memerlukan. Nah, ini dia ya, sikap saling menghormati antar sesama anggota keluarga. Nah, selain itu, kita harus juga menunjukkan sikap yang baik ketika berbicara. Nah,
sebagai seorang muslim kita harus bersikap yang baik ketika berbicara. Ini merupakan salah satu amal yang dicintai Allah. Berbicara sopan dan lemah lembut adalah contoh sikap yang baik ketika berbicara. Seorang muslim harus berbicara dengan sopan, santun dan lemah lembut. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat, tapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, jadi di sini dari ayat ini jelas kita diperintahkan untuk bertutur kata yang baik kepada manusia, ya. Nah, bertutur kata yang baik, ya. Wa qulu lin-nasi husna, bertutur kata yang baik. Nah, jadi tidak boleh berbicara kasar dan kotor. Sesama seorang muslim harus bisa menjaga sopan santun dan kata-kata kita berbicara dengan ketika berbicara dengan siapapun. Karena berbicara sopan dan lemah lembut akan menghindarkan kita dari menyakiti perasaan orang lain. Nah, jadi ini sangat penting ya. Sikap ini adalah yang paling utama dalam diri setiap muslim. Nah, kalau istilah kita adalah akhlak atau adab, ya, al-adabu fawqal ilmu. Adab itu lebih tinggi dari ilmu kedudukannya, ya. Jadi kalau orang yang pintar dia harus beradab. Tapi kalau tidak beradab, ya, dia tidak memiliki, ya, wibawa di depan orang. Jadi ini sangat penting, ya. Nah, baik anak-anak ser, itu saja materi kita kali ini. Mudah-mudahan tetap semangat untuk tugasnya, uji kemampuannya. Nanti bisa dikerjakan di lembar tugas yang ser berikan, ya. Supaya tinggal memberikan tanda lingkaran atau tanda checklist atau tanda silang dengan memilih jawaban yang sudah disiapkan. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap sehat dan semangat menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan fitnah virus ini segera berlalu, kita dapat kembali bertatap muka dalam pembelajaran di sekolah. Ya, mudah-mudahan lancar puasa sampai Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.